Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih Islam begitu menekankan pentingnya berpikir? Bukan cuma sekedar mikir soal kerjaan, uang, atau masalah sehari-hari, tapi berpikir dengan cara yang benar, sistematis, dan ilmiah. Banyak orang mengira berpikir ilmiah itu cuma urusan laboratorium, mikroskop, dan orang-orang pakai jas putih. Tapi faktanya, dalam Islam, berpikir ilmiah itu fondasi buat mengenal Allah, memahami kehidupan, bahkan menentukan arah peradaban. Coba deh bayangin, kalau kamu lihat fenomena alam, misalnya matahari terbit, hujan turun, atau tubuh manusia yang super kompleks, itu bukan cuma buat dikagumi atau dibilang, wah keren ya. Dalam Islam, setiap fenomena itu adalah ayat, tanda dari Sang Pencipta yang harus kita renungkan. Allah sering banget memerintahkan kita untuk tafakur dan tadabur. Ini bukan sekedar merenung sambil bengong, tapi berpikir mendalam, menganalisis, lalu sampai pada sebuah kesimpulan yang benar. Bahkan dalam Al-Quran, ada ayat yang menantang manusia untuk melihat langit dan bumi, mengamati bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Itu mirip banget sama prinsip ilmiah modern, observasi, hipotesis, analisis, dan kesimpulan. Menariknya, kalau kita lihat sejarah, umat Islam dulu pernah jadi pelopor ilmu pengetahuan dunia. Bayangin, di saat Eropa masih tenggelam dalam kegelapan abad pertengahan, para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham sudah bikin penemuan yang luar biasa. Mereka nggak cuma belajar buat sekedar tahu, tapi buat mencari kebenaran yang membawa manfaat bagi manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya, matematika, astronomi, kedokteran, bahkan teknologi kamera banyak akarnya dari pemikiran para ulama dan ilmuwan Muslim ini. Tapi, disinilah masalah kita sekarang. Banyak dari kita yang berhenti berpikir. Kita lebih suka menerima informasi mentah dari media sosial, tanpa cek dulu kebenarannya. Kita gampang terprovokasi, gampang percaya hoaks, dan akhirnya terjebak dalam kebingungan. Padahal berpikir ilmiah itu nggak harus ribet. Kuncinya ada 3. Pertama, observasi yang jujur. Lihat fakta apa adanya, bukan karena emosi atau prasangka. Kedua, analisis logis. Gunakan akal sehat, jangan ikut-ikutan tanpa dasar. Ketiga, kesimpulan yang benar. Cocokkan dengan fakta dan data, biar nggak melenceng. Misalnya, saat kita lihat fenomena sosial kayak ketimpangan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Kalau kita cuma ngeluh, itu nggak akan ada perubahan. Tapi, kalau kita pakai cara berpikir ilmiah ala Islam, kita akan tanya, kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Nah, dari situ, lahirlah perubahan yang nyata. Berpikir ilmiah dalam Islam juga punya nilai spiritual yang tinggi. Ketika kita melihat keteraturan alam semesta, kita jadi sadar betapa kecilnya kita dibandingkan kebesaran Allah. Setiap partikel, setiap gerakan bintang, semuanya ada aturan yang sempurna. Ini bikin iman kita makin kuat, bukan cuma berdasarkan katanya orang, tapi berdasarkan ilmu yang kita pahami sendiri. Jadi, berpikir ilmiah itu bukan sekedar urusan akademis. Ini adalah ibadah. Setiap kali kamu menganalisis, meneliti, atau mencari kebenaran dengan niat yang lurus, itu sama aja seperti sedang mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan kalau umat Islam sekarang kembali pada tradisi berpikir seperti ini. Kita nggak cuma jadi penonton kemajuan dunia, tapi jadi penggerak peradaban. Kita bisa menyelesaikan masalah umat dengan solusi yang benar, bukan cuma ikut-ikutan tren global atau menjalankan tradisi semata. Mulai sekarang, ayo kita latih diri untuk berpikir ilmiah. Bukan cuma supaya pinter, tapi supaya hidup kita lebih bermakna dan jadi bagian dari kebangkitan umat. Kalau kamu setuju dan ingin belajar bersama, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.